Halo guys, balik lagi dengan Duo Camer. Hari ini kita bakal ada sedikit kayak Q&A aja sih. Q&A simple lah Ya ya. simple, nggak ribet-ribet karena otak gue juga nggak nyampe. Kita tadi udah dibikinin beberapa pertanyaan sama tim kreatif kita, Tim kreatif. Ya, pokoknya tadi kita nggak tahu pertanyaan tapi udah dibikin sama mereka. Kita bakal hitung, kita bakal jawab barengan ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Stop. Sekarang kalau misalnya nih, lu nemuin suatu masalah, mentok gitu kan. Kalau lu mau go terus, kayak hancur lu nya gitu loh. Kayak istilah gini, lu nemu jalan buntu, lagi bawa kendaraan, lu gas terus gitu kan, hancur kan kendaraan lu. Itu sih menurut gua. Ya kalau gue lebih ke arah bukan mudah menyerah ya mungkin ya, tapi lebih ke arah yang tahu kapan harus berhenti dulu. Iya. Gitu. Berhenti juga berarti kayak nenangin emosi juga ya lah ya. Jadi kayak semacam kayak clear your mind. Ya, jadi kayak nenangin diri, nenangin emosi, nenangin pikiran, baru kayak lu mungkin bisa ngambil jalan yang lebih baik. Tapi ya kan nggak semua orang sama ya, kayak kita bisa aja ada yang milih lebih kayak tetep aja dicecer ya dicecer, kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Minta izin. Dia emang bantul guys. Lu dulu deh, kenapa minta maaf? Iya, sekarang kalau lu nggak minta maaf, let's say deh gini, kayak gue dulu ngerokok, gue gak bakal minta izin cuy. Nih, Pak, aku ngerokok ya lu ditempeleng lah. Iya sih. Nanti ya, jadi kayak ya kalau ketahuan ya syukur gue udah pernah ketahuan, gue bilang say sorry, baru abis itu yang kayak ya udah ngerokok lagi ya nggak apa-apa, nih bukti gue masih ngerokok. Dia membandel aja guys. Jadi tuh bener sih, itu sebenarnya relatif juga ya Pak. Ya, cuman mostly di dalam hidupnya dia lebih baik minta maaf. Kalau gue lebih baik minta izin. Jadi kadang-kadang gue mau ngelakuin sesuatu masih takut, cuman tetap mau gitu, tetap mau bandel, cuman gobloknya itu minta izin dulu. Kan tolol ya kadang-kadang. Minta izinnya sama siapa lah? Iya sama keluarga bisa, maksudnya sama nyokap, bokap, atau sama pasangan misalnya kalau punya pasangan ya kan. Jadi kalian jangan contoh dia guys, dia minta maaf mulu guys. Jangan, tapi lebih baik minta maaf daripada nggak minta sama sekali. Ya bener sih, daripada nggak merasa bersalah. Iya. Oke, next. Orang lain. Oke, gue dulu nih ya. Orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang gue pribadi lebih merasa kayak banyak gak enaknya sama orang. Jadi gue lebih mentingin perasaan orang lain dibanding perasaan gue sendiri. Padahal misalnya nih, gue contoh simpel aja, gue lagi pengen makan A, tapi lagi ngumpul sama anak-anak pengennya makan B. Ya udah gue kayak lebih udahlah makan B aja lah daripada ribet gitu. Contoh simpelnya kayak gitu. Kalau gue kan ya gini aja sih. Kalau gue karena menurut gue gini, ya balik terus gini. muter aja. Ya sebenarnya kurang lebih sama sih sama Sela. Karena kita ngumpul di satu lingkungan, ya pasti ngikutin voting terbanyak lah. Ya tapi kan itu ya, maksudnya nggak bisa dihindari bahwa ada orang-orang seperti itu yang contohnya lebih dominan lah. Maksudnya lebih dominan, lebih yang sukanya ngelit. Kalau gue lebih jadi follower sih. Oke, next. Passion. Silakan. Sekarang gini ya, kalau kan konteksnya ini adalah kerjaan. Kalau misalnya lu kerja tidak sesuai dengan passion lu, itu menurut gue akan useless. Menurut gue akan lu mengerjakan sesuatu menjadi dengan setengah hati. Dan itu menurut gue kerjaan lu jadinya nggak beres. Oke. Gue nggak suka itu. Dengan lu passion lu yang sama nih, dengan kerjaan lu pasti kayak all out aja sih menurut gua. Istilahnya kayak semacam menjalani hobi lah. Iya. Itulah. Ah itu kalau dari Fianka ya. Kalau dari gua, nih sorry ya kita berbeda pendapat nih. Ya udah. Ini kita gini ya. Kalau dari pandangan gua nggak tahu ya. Cuman menurut gua di masa yang sekarang, apalagi kita tahu ya lagi seperti ini, untuk menjalani pekerjaan sesuai dengan passion kita tuh menurut gua agak sulit. Tapi gue maksudnya lu kalau menurut lu passion ya itu it's fine gitu. Maksudnya orang beda-beda. Tapi menurut gue agak sulit. Jadi gue lebih prefer oh ya sudah apa yang peluang yang ada gue jalanin.
Ya sama kayak kemarin gue juga yang lagi pandemik ini kan, sempat keluar dari kerjaan kayak berbulan-bulan lamanya gue jobless gitu kan. Cari kerjaan nih gue sebenarnya apply apa aja. Ya. Tapi ujung-ujungnya pas udah keterima segala macam, enggak deh. Ya, itu sih. Karena Jadi nggak passion. mungkin susah. Mungkin ada orang yang bisa bertahan walaupun dia nggak passion, tapi ada orang yang mungkin nggak bisa bertahan kalau dia nggak passion, jadi dia sangat-sangat tidak enjoy. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu sebenarnya balik lagi sih guys ke kalian, itu kita alasan kita aja kenapa kita Ini menurut kita berdua aja. Oke, next ya guys. Bertahan. Kenapa? Karena gini, kalau gue ya, kenapa bertahan? Kita ini udah dewasa menurut gue. Pas ketika lu kayak lu sebelum, maksudnya ini bertahan atau enggaknya itu adalah sebelum pas lu awal untuk kayak nge-confirm, kayaknya istilahnya kayak oke, gue bakal ngejalanin sama lu. Di situ kan lu punya pikiran, lu punya otak gitu untuk berpikir kalau misalnya oh ini ternyata worth it gitu loh. Kita dikasih akal untuk bisa mikir kayak oh ini worth it gak sih? Enggak, atau ini enggak. Jadi kalau emang menurut gue dari awal lu bilang iya, menurut gue lu harus iya gitu. Makanya kita seringnya diputusin kan? Jadi bertahan gitu karena ya kita dari awal kita pasti kayak kemungkinan gue bakal bisa bertahan nih. Ya pasti gue pertahankan gitu loh. Bukannya gue bisa menyerah di tengah jalan, enggak sih. Ya mungkin nambahin aja karena kebetulan kita satu opini. Gue bertahan ya karena gitu, kayak pada saat lu memutuskan untuk membangun sesuatu ini dalam hubungannya, ya sudah, lu berarti sebenarnya apapun itu lu harus bertahan dalam hubungan itu. Sebenarnya cuman kan orang itu kadang-kadang udah nggak cocok dan lain sebagainya. Ya menurut gue karena memang dia sudah tidak mau bertahan aja. Gitu. Tapi menurut gue emang juga semuanya itu nggak ada yang cocok, cuy. Iya memang, makanya kita tapi tuh berpasangan itu nggak pernah ada yang bener-bener cocok 100%. Nah makanya itu sebenarnya kemauan kita kan. Mau bertahan atau nggak, mau memilih untuk stay sama dia atau nggak. Bener. Gitu. Dengan lu stay aja tuh berarti lu memperjuangkan lebih gitu loh. Kalau lu sampai berumah tangga kan itu adalah sebuah dasar menurut gue. Nah, lu kalau bilang nggak cocok dari awal juga lu tahu nggak cocok. Nggak bakal ada. Lu ada bilang beberapa hal yang tidak cocok. Lu bilang nggak berubah misalnya orang. Ya, lu manusia itu berubah kan nggak segampang membalikan telapak tangan. Maksud gue ada proses, ada waktu. Iya, beda kalau memang sudah maksudnya kayak sudah dikasih kesempatan berulang kali masih ngelakuin hal yang sama, itu hal yang beda. Itu baru. Nah, itu hal yang beda itu guys. Different case ya. Nah, ya jadi kalau dari kita sih lebih milihnya bertahan ya kalau dalam, makanya kita seringnya diputusin guys. Curhat darah. Iya. Sering-sering gagal move on ya. Baik di semua bidang juga. Iya. Kenapa? Untuk masa gini ya. Semua itu menurut gue bisa diasah. Jadi lebih baik lu bisa di semua bidang. Basic-basicnya lah ya. Iya, basic-basicnya. Jadi kan kalau dari basic lu udah ngerti, untuk lu jadi expert itu adalah lu tinggal moles ya. Betul, tinggal lu belajar. Iya, lu tinggal learn by doing, karena itu cuma permasalahan jam terbang doang menurut gue ya. Karena lu ketemu case ini di dalam satu bidang, itu akan lu pelajarin lagi, kayak lu jadi pembelajaran untuk kedepannya. Kalau misalnya ada case kayak gitu lagi, lu udah bisa ngehandle gitu. Betul. Tapi kalau nambahin ya, kalau misalnya lu cuma bisa satu bidang, kayak ya udah lu cuma bisa fokus di satu bidang itu gitu. Lu nggak akan bisa belajar hal lain, belajar hal yang lebih luas lagi, punya banyak pengalaman di berbagai bidang. Betul kata Fianka, kalau misalnya lu baik di berbagai bidang, lu hanya tinggal memilih mana yang lu lebih prefer, ya lu belajarin lebih. Tapi paling enggak lu at least lu bisa ya tahu lah dikit gitu. Bener, untuk bisa bertahan lah gitu. Iya, maksud gue even entah itu nanti misalnya kalau dalam kerjaan ya ada timnya lagi yang untuk kerjain, tapi kita at least bisa tahu nih. Betul. Oh kayaknya begini deh gitu. Jadi istilahnya kita bisa kasih insight kemanapun kita, dimanapun kita berada, ke siapapun kita berinteraksi. Betul. Gitu. Jadi diri sendiri. Gue dulu ya mungkin kasih penjelasannya. Gue merasa gini, buat apa gue jadi yang orang suka, tapi gue sendiri gak nyaman sama hal itu. Istilahnya buat apa lu kayak bermuka dua di depan orang lain, lu jadi orang lain di depan misalnya
dibuat diri lu sendiri lu jadi orang yang sebenarnya lu gitu. Iya. Buat apa lu kayak gitu? Kayak lu bakal lama-lama lu bakal capek gak sih? Capek. Karena gini, ketika istilahnya gini deh, lu ketemu, ya kita nggak usah muna ya sekarang. Dalam hidup kita punya orang yang kita nggak sukain, benar nggak lah? Pasti. Lu coba jadi kayak manis-manis deh depan dia, kayak hai kak gitu. Lu lama-lama bete nggak sih untuk nge-fake smile lo itu? Iya. Capek cuy. Lu kalau misalnya lu nggak tulus sama orang tuh buat apa sih? Betul. Maksudnya kayak Ini dalam hati pun udah berat istilahnya. iya, lu kalau ngelakuin sesuatu tapi lu nggak tulus cuman buat kayak lu disenangin orang. Dan buat apa lu susah capek-capek ngelakuin hal itu gitu? Untuk dapat pengakuan dari semua orang. Buat apa? Maksudnya kayak lu Emang hidup tuh orang juga bakal ngasih lu duit makan, ngerti gak sih? Iya, Lu like- makan bukan dari mereka juga sih. kecuali kalau lu menyenangkan mereka dan mereka mau ngasih lu duit, coy. Gitu. Ngerti gak sih kayak kita lebih milih untuk ya udah walaupun orang nggak suka sama bukan nggak suka ya, tapi kita nggak punya banyak orang yang suka sama kita, tapi kayak kita senang kita jadi diri kita sendiri. Iya, betul. Oke. Next question. Fasilitas banyak. Silakan. Karena gini ya, karena menurut gue ini pengalaman aja sih. Kayak gaji itu nggak gede-gede banget, tapi fasilitas lengkap. Betul. BPJS, kesehatan, tenaga kerjaan, pensiun, sampai insurance pun, sampai kacamata pun ada. Biasa kan Iya. basicnya perkantoran seperti itu ya. Hmm. Itu menurut gue udah lebih sih. Karena sekarang lu nggak tahu, kayak one day misalnya emang oke, gaji lu misalnya Gede banget, tapi pas ketika lu kecelakaan atau Betul. lu sakit kan lu keluarnya juga sama banyaknya, ya Betul. nggak? Dan lu harus ngeluarin dari duit lu sendiri. Iya. Nah, itu Makanya kayak sebenarnya lebih baik fasilitas banyak gitu, kayak walaupun gaji per bulan lu misalnya pendapatan lu per bulannya nggak terlalu besar, tapi paling nggak untuk hal-hal yang nggak terantisipasi itu lu nggak akan pusing lagi. Iya. Contoh kayak tadi Fianca bilang kecelakaan aja lah, lu lebih baik punya fasilitas dibanding lu mesti keluar dari kantong pribadi. bener. Nah. Karena pengalaman kecelakaan Nah jadi apalagi sekarang pasti ada lah, kayak istilahnya dia sakit apalah yang harus dirawat inap gitu kan. Sedangkan rawat inap pun juga udah berapa sih pengeluaran lu? ya makanya apalagi kita tahu ya sekarang kalau kesehatan mahal sekali. Iya, ya nggak sih, apalagi betul. kayak ya jadi gue lebih memilih banyak fasilitas dibandingkan gaji gede. besar. Oke, next guys. Gift. Ini pertanyaan sama semua lah kita. Iya, iya. Enggak, jawabannya sama semua. Jawabannya sama-sama nggak apa, berarti kita tandanya lumayan cocok. Sanji. Gift. Kenapa lu kalau gift? Karena gue emang suka, gue tipikal orang yang pasti nge-gift terus. Gue Hmm. jarang nge-receive. Maksud gue gini, gue dengan nge-gift itu menyenangkan hati gue. Ya, itu sih yang Bener paling gak penting. Kayak bukan masalah nilai ya. Iya, bukan bukan tapi masalah kayak nilai. kalau lu ngasih values ke orang, gift itu kan bisa dalam bentuk apa aja Iya, ya. Nggak betul. mesti dalam bentuk kado gitu. Betul. Pas lu ngasih value ke seseorang, apalagi orang Iya. yang sayang, lu kayak Lu bakal kayak ngerasa anjing gue seneng banget gitu. Iya. Kayak at least lu ngerasa punya kontribusi dalam hidupnya dia. betul. Itu jadi gift itu bisa aja kayak ya masukan, Iya. terus kayak waktu lu masih Waktu paling ini waktu sih menurut waktu gue. nggak sih, tenaga ya maksudnya. Waktu dan tenaga. Ya Betul. pikiran gitu-gitu. Jadi kita lebih merasa lebih baik kita khawatirin dia daripada dia khawatirin kita. Karena gue nggak suka dikhawatirin. Karena gue orangnya fine aja. Lu selalu fine ya. Sih. Fine. Ya, jadi kita udah lebih suka memberi guys daripada menerima. Ingat ya, ini bukan dalam hal materi, jadi jangan sama-samain. Hidup dengan kebebasan, gue udah pasti kebebasan. Kebebasan. Ya sih, gue mungkin dari gue yang tadi lu nambahin. Kenapa gitu? Karena gue orang bukan berarti gue nggak suka teratur. Bukannya berarti kita bengal juga ya. Iya, bukan bengal ya, tapi lebih ke arah yang bebas itu bebas bisa melakukan apa aja sih kita senang. Tapi Bisa bebas mengekspresifkan diri juga. iya, cuma maksudnya tetap aja punya tujuan hidup gitu. Kedepannya ada tujuan hidup. Bukan berarti yang kayak ya udah bebas tuh mau hidupnya nggak karuan, bukan kayak gitu. Tapi Iya. lebih ke arah yang jalan apa yang kita mau pilih, kita mau bebas ambil. Kita nggak mau didikte sama orang. Iya. Karena ketika lu didikte, ya sekarang gini deh, kita sebagai anak paling sering didikte sama orang tua. Betul. Orang tua tuh jarang yang kayak maksudnya tahu apa sih yang kita mau, yang benar-benar kita pengen tuh apa. Mereka tuh kadang nggak tahu ya. Iya. Dan ketika lu mengikuti apa kata orang tua, belum tentu kedepannya juga baik Oke. buat lu. Karena dengan lu mengikuti apa kata orang tua,
itu lu dengan setengah hati istilahnya. Jadi kayak lu ngelakuin cuma buat nyenangin mereka aja. Betul. Tapi kayak lu tuh nggak seneng sebenarnya. pas lu ngelakuin itu kayak aduh anjing nih Berat, kayak iya. aduh kayak ini nyusahin gue banget Nah, gitu loh. dan Jadi balik lagi kayak sesuai passion apa enggak sih kalau menurut iya. gua. Jadi ya ini sih saran aja buat kalian ya. Gue sama Fianka sih mungkin udah melewati cukup lah untuk sampai di tahap sekarang. Jadi kalau pada saat lu memilih sesuatu untuk lu lakukan, pastikan lu memilih sesuatu yang lu betul mau lakukan dan lu senang. Jangan lakuin karena orang lain, karena omongan orang lain. Karena apa ya? Kalau lu milih sesuatu yang lu mau lakukan karena pilihan lu pasti lu bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya lu milih karena orang lain, pasti lu jatuhnya akan menyalahkan orang-orang sekitar lu yang Bener. membuat lu milih. Bener. Kayak ini gue ngikutin apa kata lu gitu. Main salah-salahan. Iya betul. Kita kedatangan tamu guys, ada coba. Video kita hari ini Cukup sampai sini. ya, jadi kalau Agak sorry guys. pokoknya kalau misalnya ada masukan atau saran yang kayak kalian mau kasih kita, tulis aja di komen, nanti siapa tahu kita bisa bikin. Kita bisa direalisasikan. Asik. Oke, Suka kata-kata itu. jangan lupa di share, Subscribe, like, dan komen. Oke, thank you guys. So, see you on next video. Bye-bye. Bye.